Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala perbuatan zolim yang merugikan orang lain. Inilah kisah azab seorang tukang parkir liar yang tamak dan tak pernah merasa cukup. Keserakahan awal. Di sebuah kota kecil yang ramai, hiduplah seorang pria bernama Raka. Ia dikenal sebagai tukang parkir liar yang selalu memaksa orang membayar lebih dari seharusnya. Meski tidak memiliki izin, ia menguasai sebuah area parkir di pinggir pasar dan menagih biaya 2 hingga 3 kali lipat. Banyak orang takut menegur, sebab Raka sering mengancam atau memaki ketika ada yang mencoba menolak. Setiap hari ia pulang membawa uang banyak, namun hatinya tetap keras. Ia merasa berkuasa, seolah jalanan itu miliknya. Meski istrinya sering menasihati agar bekerja jujur, Raka tidak peduli. Baginya, uang adalah segalanya. Semakin hari, keserakahannya makin menjadi. Ia bahkan menahan kendaraan yang tidak membayar, membuat orang kesulitan. Hingga suatu hari datang seorang ibu tua yang hanya membawa uang pas untuk memberi bahan makanan. Ketika Raka meminta biaya parkir berlipat, ibu itu memohon agar ia diberi keringanan. Tapi Raka justru memarahinya dan membuat ibu itu menangis. Orang-orang yang melihat hanya bisa geleng kepala. Tanpa disadari, sejak hari itu malapetaka mulai mendekat, perlahan namun pasti. Penolakan dari warga. Tindakan Raka akhirnya membuat warga sekitar geram. Banyak pedagang yang mengeluh bahwa pelanggan enggan datang karena takut berurusan dengannya. Beberapa orang mencoba menegurnya secara baik-baik, namun Raka hanya tertawa sinis. Ia merasa tidak ada yang bisa menyentuhnya. Suatu pagi, sekelompok pemuda kampung mencoba berbicara dengannya. Mereka mengatakan bahwa pemerintah setempat akan merapikan area parkir dan menghapus praktik liar. Bukannya mendengar, Raka malah menantang dan menghardik mereka. "Jalan ini milik siapa? Kalau mau ambil, lewat dulu dari aku," katanya sambil mendorong salah satu pemuda. Warga semakin muak. Mereka membuat laporan namun prosesnya memakan waktu. Sementara itu, reputasi buruk Raka menyebar kemana-mana. Pedagang menganggapnya biang keributan. Para ibu takut melewati area itu. Meski begitu, Raka merasa bangga. Ia menganggap dirinya ditakuti dan dihormati. Tanpa ia tahu, rasa takut orang-orang bukanlah hormat, melainkan benci. Dan kebencian itu nanti akan menjadi saksi awal kejatuhannya. Dalam kesombongannya, Raka tetap menjalani hari seperti biasa, tidak menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menunggu di tikungan. Tanda-tanda peringatan. Hari-hari berjalan dan perlahan kejadian aneh mulai menghampiri Raka. Suatu sore, ketika ia menagih uang parkir dari seorang bapak yang baru turun dari motornya, tiba-tiba langit berubah gelap. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berterbangan. Tapi anehnya, hanya area tempat Raka berdiri yang diterpa angin itu, sementara bagian lain tetap tenang. Raka merasakan tubuhnya menggigil, namun ia mencoba mengusir rasa takut. "Ah, ini cuma cuaca buruk," gumamnya. Tapi malamnya, ia mimpi buruk. Ia melihat dirinya dikejar kerumunan orang yang marah, sementara uang yang ia kumpulkan berubah menjadi asap hitam yang mencekiknya. Istrinya menyuruh Raka bertobat, tapi ia malah membentak. "Mimpi itu cuma bunga tidur," katanya. Keesokan harinya, seorang pelanggan menegurnya karena meminta uang terlalu mahal. Tanpa diduga, Raka terpeleset dan jatuh ke tumpukan sampah. Orang-orang melihat, namun tidak ada yang menolong. Semua hanya menatap dingin. Sejak itu, Raka merasa hidupnya mulai tidak tenang. Setiap malam, ia sulit tidur, setiap pagi ia bangun dengan rasa cemas. Namun, kesombongannya masih menutup hatinya dari peringatan-peringatan itu. Azab pertama. Beberapa minggu kemudian, azab itu mulai terlihat nyata. Pada suatu pagi yang cerah, Raka berusaha menghentikan mobil seorang pengunjung pasar. Ia seperti biasa meminta biaya parkir tinggi. Namun kali ini, pemilik mobil menolak. Raka marah dan menendang ban mobil tersebut. Saat itu juga, dari kejauhan terdengar suara keras. Sebuah sepeda motor melaju tak terkendali, remnya blong dan menghantam Raka dari samping. Raka terjatuh keras, tubuhnya memar dan kakinya terkilir. Ia meraung kesakitan, namun orang-orang hanya menonton, tidak ada yang membantu. "Sudah banyak orang yang kau buat sengsara," gumam salah satu pedagang. Raka dibawa ke puskesmas oleh petugas yang kebetulan lewat. Selama pemulihan, ia tidak bisa bekerja. Namun bukannya merenung, ia justru semakin marah pada dunia.
Ketika ia kembali, ia menjadi lebih kasar. Ia merasa kecelakaannya karena orang-orang tidak menghormatinya. Ia mulai memeras lebih banyak. Aksinya semakin meresahkan. Tapi semua kekejaman itu hanyalah mempercepat azab yang lebih besar menantinya. Bahkan alam seperti menolak keberadaannya, dan itu baru permulaan. Kesempitan hidup. Uang Raka perlahan menipis. Karena ia tidak bisa bekerja selama cedera, tabungannya habis untuk pengobatan dan kebutuhan harian. Istrinya mulai berjualan makanan kecil di rumah demi bertahan hidup. Namun Raka tidak membantu. Ia hanya menghabiskan waktu dengan amarah dan kekecewaan. Saat ia kembali menjadi tukang parkir liar, warga semakin membencinya. Banyak kendaraan memilih parkir lebih jauh agar tidak bertemu dengannya. Pendapatan Raka turun drastis. Suatu sore, hujan lebat mengguyur kota. Raka mencoba tetap menagih uang di tengah hujan. Namun tidak ada yang mau membayar. Bahkan motor-motor saja tidak mau berhenti di dekatnya. Pulang ke rumah, Raka mendapati listrik padam karena ia belum membayar tagihan. Rumahnya bocor, dan suara anaknya menangis kelaparan membuat hatinya semakin panas. Tapi ia tetap menyalahkan keadaan, bukan dirinya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Perut lapar, listrik mati, dan udara dingin. Untuk pertama kalinya ia merasakan bagaimana rasanya hidup terhimpit. Namun kesadarannya belum muncul. Ego dan amarah masih menguasai dirinya. Puncak kejatuhan. Pada suatu hari, petugas ketertiban OTA datang ke area parkir liar yang Raka kuasai. Mereka membawa surat resmi bahwa seluruh area itu akan ditertibkan dan diserahkan kepada pengelola yang sah. Raka menolak, mengamuk, bahkan mencoba melawan. Namun kali ini tidak ada satupun warga yang membelanya. Semuanya justru mendukung petugas. "Sudah terlalu lama dia meresahkan kami," kata salah seorang pedagang. Raka ditahan karena menghalangi petugas. Meski tidak lama, itu membuat namanya semakin buruk. Setelah bebas, ia kembali ke tempat itu. Namun sudah ada penjaga resmi. Ia diusir dengan cara baik-baik, tetapi Raka tetap mengamuk sampai masyarakat menertawakannya. Kehilangan tempat itu membuat hidupnya benar-benar jatuh. Ia mencoba menguasai area lain, namun ditolak oleh warga. Tidak ada yang mau memberi ruang padanya lagi. Dalam kehancuran itu, kesehatannya semakin memburuk. Ia sering merasakan nyeri dada dan pusing. Namun tidak punya biaya untuk periksa. Raka mulai menyadari bahwa hidupnya benar-benar terpuruk. Tapi ia belum tahu bahwa puncak azabnya masih menunggu. Azab yang menimpa. Suatu sore, ketika Raka berjalan pulang dengan tubuh lelah dan pikiran kacau, langit mendadak gelap. Petir menyambar beberapa kali, membuat langkahnya semakin gugup. Ia berteduh di bawah pohon besar, memeluk tubuhnya yang kedinginan. Tiba-tiba, angin kencang datang seperti badai kecil. Dahan besar pohon itu patah dan jatuh tepat mengenai Raka. Ia tersungkur, tubuhnya tertindih, dan tidak bisa bergerak. Orang-orang melihat tetapi tidak ada yang berani mendekat karena badai. Setelah hujan mereda, warga menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Namun Raka mengalami patah tulang parah dan tidak bisa bekerja lagi. Dokter mengatakan pemulihannya akan sangat lama. Di rumah, ia terbaring tanpa daya. Istrinya merawatnya sepenuh hati meski kondisi ekonomi semakin sulit. Pada saat itulah, untuk pertama kalinya, Raka menangis. Bukan hanya karena sakit fisik, tetapi karena kesadaran bahwa semua ini adalah buah dari perbuatannya sendiri. Ia mulai memikirkan semua orang yang pernah ia sakiti, semua ibu-ibu yang ia marahi, semua orang yang ia paksa membayar mahal. Saat itu ia merasa benar-benar hancur, baik jasmani maupun rohani. Penyesalan terakhir. Berhari-hari Raka hanya bisa berbaring, merenungkan masa lalunya, rasa bersalah menghimpit dadanya. Ia memanggil istrinya dan meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Istrinya menangis, bukan karena marah, tetapi karena akhirnya Raka sadar. Setelah pulih sedikit, Raka meminta dibawa ke pasar tempat ia dulu bekerja. Di sana, dengan tubuh lemah, ia meminta maaf kepada para pedagang dan pengunjung yang pernah ia perlakukan kasar. Banyak yang terkejut, tetapi ada juga yang luluh karena melihat kejujuran dalam matanya. Meski tidak semua memaafkan, setidaknya Raka merasa lega. Ia tidak lagi menjadi tukang parkir liar. Sebaliknya, ia membantu istrinya berjualan dari rumah,
pelan namun pasti memperbaiki hidupnya. Ia belajar bahwa keserakahan tidak akan membawa kebaikan, dan setiap perbuatan buruk, sekecil apapun, akan kembali menghantui pemiliknya. Raka kini hidup sederhana, jauh dari kesombongan. Ia menanamkan pada anaknya bahwa kejujuran adalah harta paling berharga. Kisahnya menjadi pelajaran bagi warga sekitar, bahwa azab tidak selalu datang dalam bentuk petir atau bencana besar. Kadang ia turun perlahan, menyentuh hati dengan penderitaan yang membuat seseorang akhirnya kembali ke jalan yang benar. Tamat. Temani rasa yang sederhana, kau